Halo semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena Juvita Hatupapa dengan NIM 24078. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum bermatkul jaringan komputer 1 kelas 3D. Modul 3 yang menjelaskan tentang membangun jaringan switch dan router. Nah, saya akan melakukan sesuai perintah di dalam modul yang sudah ada. Nah, ini topologinya seperti ini. Nah, untuk tabel pengalamannya seperti ini. Nah, untuk tujuannya itu latihan pertama itu setup topologi dan inisialisasi perangkat. Latihan 2 mengkonfigurasi perangkat dan basic konektivitas. Dan latihan 3 menampilkan informasi perangkat. Nah, untuk kebutuhan perangkatnya seperti ini. Saya membutuhkan satu router, satu switch, dan 2 PC. Nah, pertama-tama teman-teman harus memiliki aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, di sini saya membutuhkan router yang versinya 4431, lalu saya membutuhkan Swiss itu dengan versi 2960. Nah, kita membutuhkan device, dua PC di device. Untuk sudah saya masukkan semua nih ya. Untuk latihan 1, kita setup topologi dan inisialisasi perangkat. Yang satu, kabel jaringan mengikuti topologi. Nah, yang pertama, sambungkan perangkat-perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelnya jika diperlukan. Nah, di sini kita akan menghubungkan. Kita masuk ke untuk mengkonekkan itu kita masuk ke connection, lalu kita klik ini kabelnya copper star ini. Lalu untuk mengetahuinya kita tuh tahu dari topologi ini langkah-langkahnya. Dari PCO kita ini dulu, kita ganti namanya dulu jadi PCA, terus ini jadi C1, yang putarnya ini jadi R1, PC satunya jadi B. Nah, di sini kita akan menghubungkan dari PCA ke S1 atau Swiss. Nah, itu pakai yang tadi saya berikan itu. Nah, itu flash ethernet. Lalu kita sambungkan ke S1 itu flash ethernet 06. Dan dari Swiss 1 itu F06 ini ya guys, ke gate 001. Dan dari router gate 00 ke flash ethernet. Lalu untuk instruksi kedua, ini nyalakan power on semua perangkat dalam topologi tersebut. Langkah kedua, inisiasi dan reload router dan switch. Jika file konfigurasi sebelumnya telah disimpan pada router dan switch, inisiasi dan reload perangkat ini agar kembali ke konfigurasi default. Lalu latihan keduanya, mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitasnya. Nah, ini kita konfigurasi IP address, subnet, max, dan default gateway pada PCA dan PCB ini. Ini kita akan masukkan. Kita harus buka tabelnya tadi ini. Nah, kita masuk ke PCA, ke desktop, terus IP configuration. Nah, itu kita masukkan jadi 192.168.1.3, terus bawahnya dia akan keluar otomatis. Terus default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu untuk IPv6-nya itu tuh 2001.2 DB8.2 ACAD.2 1.2.2 3. Itu servernya 64. Terus untuk default gateway-nya itu FE 80. 80.2.2 1 sampai 1. Nah, sudah kan? Lalu kita keluarkan, lanjut kita ke PCB, buka desktop, IP konfigurasi. Nah, tadi kan untuk PCA, nah ini PCB-nya. Sekarang IPv4 address-nya. Jadi karena kita udah copy, nah yang dua jadi 0.3. Nah, lalu ini udah otomatis default gateway. Kita lagi itu ini berapa saja, tinggal kasih saja gini 6.2001.2 DB8.2 3/64. Nah, 4 kan? Ini guys, ini PV6-nya yang PCB. Terus default gateway-nya FE 80 1. Nah, udah ya. Untuk pengamatan dari PCA dan PCB itu udah selesai. Kita ke instruksi selanjutnya ya. Ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Nah, jadi kita buka PCA, kita klik ini command prompt, terus kita klik ping.
192.168.0.3. Nah, jangan. Ini kenapa kok pingnya nggak berhasil? Itu karena kita belum menyeting pada routernya. Jadi kita harus melakukan setting pada routernya dulu. Kita tulis saja dulu karena belum melakukan karena belum menyeting routernya. Karena belum menyeting. Untuk langkah yang keduanya nih, kita langkah kedua itu konfigurasikan router. Buka konsol dari router dan aktifkan modul. Jadi kita buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege access. Jadi untuk mengaktifkannya itu kita membutuhkan konsol. Nah, dari kita buka RS23 ke kita masuk ke switch itu ke konsol, lalu isi D RS232 ke router ke konsol. Lalu ke desktop, masuk terminalnya, kita akan klik OK. Nah, kita klik aja dulu, lalu enter lagi, terus masukkan ke modus configuration. Nah, kita tuh enable, enter, terus kita akan memasukkan configuration-nya on. Nah, lalu matikan DNS lookup untuk mencegah router. Itu kita klik sini, kita masukkan IP. Salah guys nih. Untuk memberikan nama itu, jadi kan kita namakan dulu, terus gimana? Kita masukkan dulu hostname-nya, jangan lupa ya guys. Bukan kalau IP domain lookup dulu, tapi kita masukkan hostname. Nah, karena kita memberikan nama perangkat untuk router tersebut. Hostname itu kan untuk pada router ya. R1. Nah, udah keluar, ini muncul R1. Lalu ini kan matikan di ini. Nah, ini baru no IP domain lookup. Untuk lantai keempat, langkah keempat itu berikan kelas sebagai password transkripsi private essay. Jadi kita masukkan enable secret class. Enter. Lalu lantai kelima berikan Cisco sebagai password konsol dan enable login. Nah, kita ketik line console 0. Lalu kita gunakan password Cisco. Kita tekan enter login. Lalu kita keluar exit. Terus ini bagaimana lakukan SSC baru terus kita klik FTG 04. Nah, terus kita masukkan password Cisco. Nah, bentar lagi kita login exit. Nah, itu juga lakukan enkripsi terhadap password plain text. Nah, kita sini ke service password jangan sampai salah ya, encryption. Nah, lalu dapat dilakukan itu, buatlah sesuatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Lalu kita masukkan itu banner MOTPD, kita bisa menggunakan $. Nah, kita tuliskan lalu langkah 10 itu konfigurasikan suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Nah, kita lakukan IP basic address. Nah, kita lihat pada tabelnya tadi. Nah, untuk root kita menggunakan IP address ini nih. Jadi spasi. Enter.
kita masukkan ke IPv6-nya IPv6 address. Ya, habis itu kita masukkan yang ini 2001 IPv6 address IPv6 address 0.8.2 atau 0.2.2 1 1 sudah kita enter. Nah, lalu kita masukkan ini IPv6 address. Kita copy aja, jadi versi copy aja dulu ini karena ini paste. Nah, template line incomplete comment. Kita lanjut ke IPv6 lagi IPv6 address, lalu paste, kita tambahkan name local. Nah, terus kita lakukan untuk menonaktifkan, jadi kita no should done. Kita enter. Nah, itu lagi kita muncul, kita exit aja dan exit. Nah, kita terus lakukan langkah yang sama lagi ke pada tadi kan kita yang 00 nih, 00. Nah, ini 00 kan. Nah, sekarang kita ke yang 001. Jadi dan untuk mengaktifkannya ya teman-teman, sorry bukan untuk tidak mengaktifkannya tapi untuk mengaktifkannya tuh masuk join, lalu kita masuk dan kita exit. Terus selanjutnya untuk instruksi atau ke bagian 10 itu konfigurasikan suatu deskripsi interface untuk setiap interface mendedikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Jadi kita in nah, terus kita masuk ke description. Nah, terhubung dengan PCB. Jadi kita harus masukkan ini nih. Kita belum masukkan. Yang satunya lagi. Nah, udah. Terus kita baru exit. Langsung exit ya. Nah, udah kan. Terus untuk yang ke-11, itu aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 on casting routing IPv6. Lalu kita exit. Untuk langkah ke-12 itu simpan running configuration ini ke file startup configuration. Nah, kita akan copy running ini startup config. Nah, ini kita enter lagi. Oke. Nah, udah selesai. Langkah 13 itu kita akan men-setting jam pada router. Nah, kita itu klik clock set. Nah, kita gunakan di sini kan saya udah malam nih. Udah jam 00.20. 00.20.20. Lalu ini tanggalnya 15 Oktober 2025. Nah, itu masukkan lagi show clock. Itu untuk melihat settingan jamnya ya. Nah, ini untuk melihat settingan pada jamnya udah selesai nih. Nah, terus lanjut lagi untuk angka yang ke-14, ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. Kita akan pilih apakah PC B udah berhasil. Nah, kita langsung klik PC A, kita ke desktop, terus kita ke command prompt.
Nah, kita akan pingkan ulang ya, ping. Kita langsung aja. Kita tunggu dulu. Nah, nah ini pingnya udah berhasil, udah sukses. Karena kita tadi udah menyatingkan, jadi udah berhasil dan bisa masuk ke lalu lintasnya dari PCA ke PCB. Kita bisa jalan. Ini kita lanjut lagi ke langkah ketiga. Nah, kita mengkonfigurasikan switch. Yang dalam langkah ini, Anda akan mengkonfigurasikan personal interface VLAN dan default gateway-nya. Nah, yang pertama, masukkan ke konsol dari switch dan enablekan mode privilege access. Lalu kita masuk ke PCA, kita ke command, kita ketik enable. Nah, invert command, kita masuk ke terminal, oke, kita ketik enable. Nah, udah kan? Lalu kita habis dari enable ke terminal, kita ketik lagi con con t. Nah, terus kita masukkan nama. Modifier configuration, terus berikan nama sebelum tersebut. Jadi terus command S1, tekan enter. Nah, di sini namanya kan sudah berubah. Jadi S1 config. Jadi masukkan IP domain. Nah, terus selanjutnya kita akan mengaktifkan VLAN pada S1. Dan kita konfigurasi adapter dulu. Simpan, lalu kita simpan running konfigurasi ini ke file backup. Jadi kita langsung int VLAN 1, lalu kita masukkan IP, kita address. Nah, kita kembali lagi untuk melihat IP address-nya itu di tabel pengalaman. Gateway. Nah, di sini jangan sampai ada kesalahan penulisan ya. Jadi 192 168 titik 1 titik 1. Nah, terus kita enter, kita langsung keluar aja, exit. Dan kita simpan, copy. Kita simpan aja, copy running. Kita start up config. Terus enter aja lagi. Nah, tuh. Jadi kita selanjutnya dari langkah ketiga berarti udah selesai ya. Nah, langkah ketiga kita udah selesai, kita lanjut ke langkah keempat. Pastikan konektivitas end to end. Jadi dari PCA pin ke PCB, dari S1 pin ke PCB. Jadi kita masuk lagi ke sini. Jadi kita masuk ke PCB, lalu kita ke terminal, ke enter, terus portnya Cisco. Nah, kita klik 192.168.0.3. Nah, sukses in rate is 100%. Jadi kita langsung pindah aja. Nah, di sini udah terhubung ya guys. Oke, sepertinya sudah berhasil. Nah, kita lanjut ke latihan ketiga, nampilkan informasi perangkat. Latihan ketiga, Anda akan menggunakan perintah show untuk mengambil informasi interface dan routing dari router dan switch. Langkah pertama, kita tampilkan tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP router pada router 1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, kita masuk ke PCB, masuk ke terminal. Muncul. Nah, kita terus terus kita ketik show IP nah, di sini kan
Pertanyaannya model apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengidentifikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Sini. Di sini tuh ada C. Sini tuh ada C. Hmm, Coba. Coba. Ini C. Pertanyaannya di ruang yang dibutuhkan dengan kode C dan tabel routing. Di sini kita ada dua. Jawabannya ada dua. Terus jenis-jenis apa yang jenis-jenis apa yang diasosiasikan ke kode C? Kode C. Khususnya. Nah, itu ada jadi tertib terkena 000 dan ditertib terkena 001. Jadi kita jawab di sini jawabannya itu tertib dan terkena tertib terkena satu. Nah, betul ya. Dan betul. Kenapa dan palsu? So, epi Vietnam Road ada prototipe 1 untuk menggunakan fungsi itu. Nah, sini kita pilih so, epi Vietnam Road. Nah, menggunakan fungsi interface pada 1. Kalau tidak seperti interface, memang menjawab pada berikut. Jadi kita masukkan like so, epi interface 90 C1. Dengan teman yang kita tadi ya. Teman itu masuk nasional satu. Sedangkan selesaikan. Nah, ditanyakan apa status operasional G001. Nah, di sini tuh ini satu itu ini nih. Statusnya tuh connected ya. Ini connected. Kita jawab. Jawabannya A. Oke, selesai topik. Lalu yang kedua itu kan apa alamat media access control mic dengan interface G001. Nah, untuk soal ini nggak ada di sini, jadi kita harus ketik lagi. Bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Untuk ditampilkan udah. Terus untuk nomor kedua untuk informasi PV6 masukkan perintah ke the show PV6 interface itu. Jadi ini kan beberapa perintah untuk kita masuk. Jadi yang pertama nama perintah show seperti ini. Jadi nomor satu kita masukkan show. Kita ketik lagi show IPv6 interface lalu kan sama interface kemudian kita lanjutkan ketiga masuk ke data semua so IPv6 kita pas itu aja. Selanjutnya pertanyaan, jika interface G001 diperlihatkan administratif down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up. Jadi di sini kita lakukan coba kira-kira ini mungkin ada yang salah ya. Coba yang satu yang satu Discordnya. Nah, ini
passwordnya tuh kelas, habis itu kita login T, lalu kita login, kita oh, jadi kita ini dulu dalam interface sama satu itu satuan baru ini satuan lalu exit exit baru kita show place so so IP so IP in the place singkat masih dengan telepon mengapa on oke oh sorry on oke udah masuk config-nya kita masuk interface kita ketik dengan net kosong sini kosong satu dan satuan udah nih harus setelah tutup up terus kita internet kosong satu sudah sih terus exit aja kita habis itu oh dapat exit kita jadi terus setelah exit kita langsung show in the place itu interface ada beri nah di sini kan sudah terjadi up kan terjadi up bisa jawabannya mana bisa menggunakan ini kita menggunakan jawabannya menggunakan jumpa non sebelum sudah lanjut nomor 2 itu apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface yang bersebut 192.168.1.2 nah tadi di atas itu kan ada topologi tetapi pengamatannya ya kalau misalnya kita nggak sesuai itu kita akan bentrok nah udah ada tipsnya sendiri jadi jawabannya terjadi bentrok dengan switch sebentar switch karena IP ini sama nah mungkin untuk sekian video penugasan dari saya apabila ada salah kata atau salah bahasa saya minta maaf terima kasih